Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata indah Yuyan basah oleh air mata yang samar. Pada awalnya, setelah aku menolakmu, kamu meninggalkan Protos kuno abadi, pergi ke Baihua Immortal Valley, dan menemukan Changsun Xuanqi. Tidak lama, aku mengetahui bahwa kamu jatuh ke tangan Changsun Pengkun. Changsun Pengkun menggunakan kamu untuk memeras ayahmu, dan kemudian kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak menyakiti ayahmu, ucap Yuyan. Tan Yun berkata, aku tahu apa yang terjadi selanjutnya, kamu dan aku setelah mayat itu menikah, dia menemukan Changsun Xuanqi dan membunuhnya, sedangkan Changsun Pengkun membunuh orang tuamu dan kemudian membunuhmu, ucap Tan Yun. Iya, Yuyan berkata, begitulah yang terjadi, ucap Yuyan. Nah Tan Yun mengangguk, menatap Changsun Xuanqi, dan berkata, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda membiarkan ayah Anda menangkap orang tua Yuyan dan memaksa Yuyan untuk menolak saya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, cucu tertua Xuanqi tersenyum sedih, Tan Yun, itu dia, itulah dirimu. Aku mengubah diriku untukmu, aku mempercayaimu lebih dari siapapun, dan kamu tidak percaya padaku dari awal sampai akhir. Aku berkata, aku tidak. Bukan hanya aku tidak, tapi ayahku juga tidak menangkap orang tua Yuyan, semua ini adalah konspirasinya, tidak membiarkanku mendapatkan milikmu, ucap Changsun Xuanqi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menatap Yuyan. Yuyan menarik napas dalam-dalam dan menatap Changsun Xuanqi, dengan air mata menetes, Changsun Xuanqi, kamu masih berdebat. Orang tuaku dibunuh oleh ayahmu, apakah kamu masih mengatakan tidak, ucap Yuyan. Changsun Xuanqi mencibir, berpura-pura, terus berpura-pura, ucap Changsun Xuanqi. Buka matamu dan lihatlah, ucap Yuyan memarahi, melambaikan tangan kanannya, semburan kekuatan suci dilepaskan, dan gambar memori diringkas dari langit bersalju yang luas. Ketika Changsun Xuanqi melihat adegan dalam gambar, dia melebarkan matanya yang indah dan terdiam. Dalam gambar itu adalah pembunuhan kejam Changsun Pengkun pada orang tua Yuyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Changsun Xuanqi tanpa kusam, tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Dengan jentikan lengan giok Yuyan, gambar ingatan itu menghilang. Dia memelototi Changsun Xuanqi dan berkata, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang, ucap Yuyan. Katakan padaku, kenapa kamu melakukan ini, ayah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menangkap orang tua Yuyan, mengapa kamu berbohong padaku? Ayah, kamu mengatakan, apakah ini semua karena Yuyan memfitnah Putrin? Putri selalu mengira bahwa pembohong itu adalah Yuyan dan tidak pernah meragukan ayah, tapi Putri ini salah, ucap Changsun Xuanqi. Melihat Changsun Xuanqi yang patah hati, Changsun Pengkun meminta maaf putriku, ucap Changsun Pengkun. Maaf, saya sangat mempercayai Anda, tetapi Anda berbohong kepada saya seperti ini. Changsun Xuanqi menggelengkan kepalanya dan menangis, saya tidak ingin Anda meminta maaf, saya hanya ingin tahu, apa tujuanmu melakukan ini, ucap Changsun Pengkun. Changsun Pengkun menundukkan kepalanya dan berkata, Putri, tahukah kamu, kakakmu selalu menyukai Yuyan, dan ayah melakukan adalah untuk menjadikan Yuyan wanita saudaramu, ucap Changsun Pengkun. Mendengar ini, Changsun Xuanqi menutup matanya yang menangis, suaranya rendah, tetapi itu keterlaluan, ayah, kamu jelas tahu bahwa putrimu sangat mencintai Tan Yun, kamu jelas tahu bahwa jika kamu melakukan ini, Tan Yun pasti akan berpikir buruk pada putri, jika kamu tidak melakukan ini, Yuyan akan menolaknya. Kamu juga tahu betul bahwa konsekuensi dari apa yang kamu lakukan adalah Tan Yun akan berbalik melawan putri, tetapi kamu begitu, ucap Changsun Xuanqi. Setelah mendengar ini, Changsun Pengkun berkata, maafkan aku, ucap Changsun Pengkun. Maaf, Changsun Xuanqi menangis dan berkata, ayah, tahukah Anda, jika Anda tidak melakukan ini pada awalnya, putri akan melepaskan Tan Yun paling banyak, biarkan dia dan Yuyan bersama. Putri sudah siap kehilangan dia selamanya, dengan begitu, putri setidaknya bisa berteman dengannya. Tapi, kamu benar-benar menangkap orang tua Yuyan demi keegoisan kakakku, ayah, kamu bingung, wuho, ucap Changsun Xuanqi. Sampai saat ini,
Yuyan tahu bahwa dia selalu salah paham dengan Changsun Xuanqi. Jadi itu bukan salahnya, ucap Yuyan memandang Changsun Xuanqi yang menangis, dengan sedikit permintaan maaf di matanya yang indah, dia menghela nafas diam-diam, aku menyalahkannya sejak awal, dan aku tidak mendengarkannya, penjelasannya dan membunuhnya, ucap Yuyan. Memikirkan hal ini, rasa bersalah di hati Yuyan semakin kuat. Putri Nangong Yukin dan Tang Xinying masih belum pulih. Mereka berpikir bahwa Changsun Xuanqi tidak dapat dimaafkan dan harus dipotong dengan 1000 pedang. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Melihat putri yang menangis, Changsun Pengkun menghela nafas dan berkata, "Putri, ini salah ayah, ini semua salah ayah," ucap Changsun Pengkun. Changsun Xuanqi mendengar itu, dia berbaring di tanah dan menangis begitu keras sehingga dia menangis dengan suara serak. Mengapa ini, mengapa, ucap Changsun Xuanqi. Sambil menangis, tindakan saat Changsun Xuanqi menjawab, membuat Tan Yun merasa cemas untuk sementara waktu. Tetapi Changsun Xuanqi tiba-tiba bangkit, memegang pedang suci di tangannya, meletakkannya di lehernya, menutup matanya, dan menyayat dirinya sendiri dengan pedang, dia akan bunuh diri. Namun, ketika bilah tajam memotong leher saat dia menyentuh kulitnya, Changsun Xuanqi tiba-tiba merasakan pedang ilahi di tangannya, dan itu menjadi tidak bergerak. Dia perlahan membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah bahwa Tan Yun memiliki muncul di depannya di beberapa titik, memegang pedangnya di tangan kanannya. Melihat Tan Yun, kilatan kelembutan melintas di mata indah Changsun Xuanqi, dan segera menjadi acuh tak acuh, "Lepaskan," ucap Changsun Xuanqi. "Aku tidak akan melepaskannya," ucap Tan Yun berkata dengan tegas. Changsun Xuanqi meneteskan air mata dan tersedak, "Apakah kamu tidak ingin membunuhku dalam mimpimu? Kenapa, sekarang aku ingin melakukan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu menghentikanku?" "Lepaskan," ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun mengepalkan pisau tajam di tangan kanannya dan membiarkan pisau itu menembus kulit telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir. Tan Yun memandang Changsun Xuanqi, dan berkata dengan tulus, "Saya tidak memiliki ingatan tentang alam semesta terakhir, jadi saya tidak yakin apakah saya memiliki perasaan untuk Anda. Anda dan Gong Zihan yang bekerja sama untuk serius melukaiku. Kamu benar, kamu mengalami koma, dan Gong Zihan membunuhku dan mengutukku untuk memasuki siklus abadi. Saya selalu berpikir bahwa Anda sama dengan Gong Zihan saat itu. Saya harap saya mati, sekarang sepertinya aku telah salah memahamimu. Aku juga percaya apa yang kamu katakan di alam semesta terakhir, aku percaya apa yang dikatakan Yuyan, tetapi bukan kamu. Xuanqi, aku berhutang maaf padamu, aku minta maaf, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata, maaf, air mata Changsun Xuanqi pecah. Suara tangisan Changsun Xuanqi membuat pendengarnya ikut sedih dan yang mendengarnya, "Tan Yun, tahukah kamu, maaf menunggumu, aku sudah menunggu terlalu lama. Tan Yun, tahukah kamu, hari ini aku terus mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu," ucap Changsun Xuanqi. Pada saat ini, ada kejutan di langit, tetapi itu adalah Changsun Pengkun yang terbaring di tanah dan kehilangan anggota tubuhnya. Dua pedang dewa terbang keluar. "Hati-hati, suami." Suara pengingat Nangong Yukin tiba-tiba terputus, karena dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan Changsun Pengkun tidak menyelinap ke Tan Yun. Tapi lihat, dua pedang dewa, salah satunya mengarah vertikal ke bawah, menempel di alis Changsun Pengkun. Uci, dalam cipratan darah, pedang suci lainnya, dengan darah berceceran, menusuk jantung. Adegan ini, di luar dugaan semua orang. "Ayah," Changsun Xuanqi melepaskan pedang ilahi, dan dia yang terluka parah, terhuyung ke arah Changsun Pengkun. "Berhenti, jangan kemari," ucap Changsun Pengkun berkata lemah. "Ayah, Changsun Xuanqi menangis. "Putri, ayah yang kasihan padamu." Saat Changsun Pengkun berbicara dengan suara gemetar, darah menyembur keluar dari mulutnya, "Putri, aku hanya terlalu memikirkan diri sendiri. Menurut orang tua Yuyan, mungkin Tan Yun akan menikahimu setelah menikahi Yuyan. Bagaimanapun, tindakannya di Baihuak Xiangmu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan padamu. Aku terlalu egois untuk seorang ayah, ya demi saudaramu dan mengabaikanmu, kamu dan Tan Yun telah menyebabkan situasi saat ini karena ayah, dan aku benar-benar minta maaf,
aku minta maaf putriku, aku benar-benar minta maaf, ucap Changsun Pengkun. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Changsun Xuanqi patah hati. Pada saat ini, Changsun Pengkun memandang Tan Yun, dengan permintaan maaf yang mendalam di matanya yang mendung. Tan Yun, maafkan aku. Di alam semesta terakhir, aku membuatmu bunuh diri, dan aku juga tercela, aku membunuh ayahmu. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, dan saya dengan tulus rela menggunakan hidup saya untuk minta maaf untuk ayahmu dan Anda. Saya hanya mohon, jika dalam hidup ini, Anda akan memberikan putri saya kesempatan, ucap Changsun Pengkun. Setelah mengatakan ini, Changsun Pengkun meneteskan air mata keruh, kamu tidak tahu betapa dia mencintaimu. Di alam semesta terakhir, ketika aku tahu dia seorang wanita pakaian pria, ketika dia bersumpah kepada Anda, saya sangat marah sehingga saya muntah darah di tempat, karena ayahmu dan saya adalah musuh bebuyutan. Ketika saya mengetahui bahwa dia jatuh cinta dengan Anda, saya sangat marah bahwa saya pingsan di tempat, dan saya hampir mencekiknya sampai mati. Aku akan membiarkan dia menyerah padamu, atau aku akan membunuhnya. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan, gadis bodoh? Dia mengatakan bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan melepaskan dan menyerahkan pria yang dicintainya. Dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Tan Yun, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, aku mengirim pembunuh untuk membunuhmu lagi, dan orang yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan kamu lagi dan lagi adalah pria bertopeng, dan itu adalah putriku yang bodoh. Dia telah terluka berkali-kali untuk menyelamatkanmu, tapi dia tidak memberitahumu semua ini. Apa yang dia bayar untukmu jauh lebih dari yang kamu pikirkan. Sayang sekali, kamu telah kehilangan ingatanmu, tidak peduli berapa banyak aku mengatakan, kamu masih tidak tahu. Tan Yun, tolong beri putriku kesempatan, aku berterima kasih lagi, ucap Changsun Pengkun. Di titik ini, Changsun Pengkun sesak napas. Ketika dia bangun, suaranya menjadi lebih lemah. Tan Yun tidak tahu harus berkata apa setelah berbicara. Changsun Pengkun memandang Changsun Xuanqi dan berkata dengan suara gemetar, "Putri, ayahmu sudah meninggal, jangan sedih. Inilah yang pantas untuk ayah, dan aku berhutang pada Tan Yun, kamu hidup dengan baik, jangan membalas dendam pada Tan Yun, bahkan jika Anda tidak bisa bersama di masa depan, sebagai seorang ayah, saya harap Anda tidak akan menjadi musuh lagi. Putri, hati-hati, ayah mencintaimu," ucap Changsun Pengkun. Begitu dia selesai berbicara, Changsun Pengkun menutup matanya. Dia memanipulasi pedang suci yang ada di antara alisnya dan menikamnya tiba-tiba. "Ayah, jangan," ucap Changsun Pengkun. Dalam tangisan Changaun Xuanqi, pedang ilahi menembus tengkorak Changsun Pengkun. Jiwa Raja Leluhur dalam pikirannya dan si kembar Raja Leluhur di kolam roh dimusnahkan oleh abu terbang. "Ayah!" Changsun Xuanqi mengambil beberapa langkah ke depan, berlutut di depan mayat Changsun Pengkun, menangis dengan bingung. Tan Yun ingin menghibur Changsun Xuanqi, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia mengirim transmisi suara ke Baiksi Supreme yang tidak jauh, "Jaga gurumu," ucap Tan Yun. "Iya." Baiksi Supreme mengangguk, jatuh di samping Changsun Xuanqi dan mulai menghiburnya. Pada saat ini, Tan Yun berbalik dan datang ke Gong Zihan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Beri aku jantung si Yuan," ucap Tan Yun. "Tidak, aku tidak akan." Gong Zihan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tan Yun, sebagai selama kamu melepaskanku, aku akan menyerahkan jantung si Yuan. Aku bilang, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan hati si Yuan. Jika Anda ingin mencegah alam semesta dihancurkan, Anda harus mengumpulkan 3 hati si Yuan, Chaos, dan Hongmeng. Anda dapat berpikir jernih, setelah beberapa dekade, alam semesta akan hancur. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak mendapatkan hati si Yuan. Jika kamu tidak memiliki hati si Yuan, kamu juga akan mati, dan seluruh alam semesta akan dikubur bersamaku karena kesalahanmu," ucap Gong Zihan. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan dia memandang pada Gong Zihan seolah-olah dia sedang melihat pena yang keras kepala. "Gong Zihan, saya pikir Anda benar-benar takut dan bingung. Apakah Anda pikir jika Anda tidak memberitahu saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang Anda? Aku tidak terluka, tentu saja aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi sekarang, mudah bagiku untuk mengendalikanmu.
Mata surgawi Hongmeng, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh saat dia berbicara, dan ketika Gong Zihan menatap mata Tan Yun, dia tercengang. Katakan, di mana jantung si Yuan, ucap Tan Yun berkata tanpa ragu. Gong Zihan tampak kusam, dan berkata dengan jujur, di kolam spiritualku, ucap Gong Zihan. Korbankan itu, perintah Tan Yun. Iya, setelah Gong Zihan menjawab, tidak ada gerakan. Segera, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang memancarkan Qi Si Yuan yang kuat terbang keluar dari alisnya dan melayang di depan Tan Yun. Ketika Tan Yun melambai, bola cahaya itu dibawa ke tangannya. Setelah dia mengamatinya dan menentukan bahwa itu adalah hati si Yuan, dia memasukkan hati si Yuan ke dalam cincin surgawi. Segera, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng. Gong Zihan buru-buru melihat ke dalam linci, dan menemukan bahwa hati sumbernya telah menghilang tanpa jejak, dan dia panik. Tan Yun, kamu telah mendapatkan hati si Yuan, maukah kamu memberiku hadiah? Juga, saya tidak ingin reinkarnasi abadi, saya benar-benar tidak ingin. Sebelum Gong Zihan menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Tan Yun yang menyeringai, oke, saya bisa memberi Anda waktu yang baik, tetapi Anda harus mengalami reinkarnasi abadi, ucap Tan Yun. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, Gong Zihan akan melalui penderitaan reinkarnasi di dunia, dan Gong Zihan juga akan menyaksikan kematian kerabat Jia di depannya. Wajah Gong Zihan pucat, seluruh tubuhnya menggigil, dan dahinya ditutupi butiran keringat seukuran kacang. Tepat ketika dia ketakutan, ucapan Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa sedikit lega. Tan Yun menyipitkan mata pada Gong Zihan dan berkata, apa yang telah kamu lakukan padaku tidak hanya membuatku bereinkarnasi untuk selamanya, tetapi juga melibatkan keluargaku. Keluargaku, mereka semua tidak bersalah, tetapi kamu kutuk mereka agar tidak berakhir dengan baik, kamu adalah binatang buas. Jika aku sama denganmu, lalu apa perbedaan antara aku dan kamu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Gong Zihan menghela nafas lega dan bertanya dengan hati-hati, apa sebenarnya yang kamu inginkan, ucap Gong Zihan. Tidak ada apa-apa, Tan Yun mencibir, kalimat berikutnya membuat paru-paru Gong Zihan meledak karena marah. Tan Yun berkata dengan hati-hati, ya, dalam 10.000 kehidupan berikutnya, kamu akan menjadi babi, dan kamu masih akan menjadi babi, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Gong Zihan memerah karena marah, tetapi dia tidak berani mengutuk Tan Yun, dia menekan amarahnya, dan akhirnya berlutut di depan Tan Yun, bersujud dan berkata, Tan Yun, aku belum pernah meminta siapapun dalam hidupku. Aku mohon jangan lakukan ini padaku, tolong biarkan aku bereinkarnasi untuk keabadian, biarkan dunia binasa. Jika kamu tidak merasa lega dengan ini, maka kamu bisa mengutukku selama 20.000 atau 30.000 kehidupan, ucap Gong Zihan. Tan Yun berjongkok dan berbisik pelan di samping telinga Gong Zihan, berkata dengan lembut, tidak, seorang pria sejati yang memiliki dendam harus membalaskan dendamnya sendiri. Saya tidak dapat melibatkan orang lain dengan membalas dendam pada Anda, saya tidak ingin ada kerabat yang mati karenamu, ucap Tan Yun. Tan Yun, kamu bukan manusia, kamu adalah iblis, kamu brengsek, ucap Gong Zihan. Bang, Gong Zihan suara kutukan berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun menendangnya, segera mulutnya, giginya bercampur darah keluar dari mulutnya. Bang, Tan Yun membungkuk dan menghancurkan tengkorak Gong Zihan dengan satu telapak tangan. Jiwa leluhur halus Gong Zihan dan embrio leluhur baru saja terbang keluar dari mayat, ketika Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan seperti riak air, embusan kekuatan suci memenjarakan jiwa leluhur dan embrio leluhur. Jiwa leluhur Gong Zihan dan leluhur berjuang untuk melarikan diri, tetapi semua upaya sia-sia. Bang! Tan Yun mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan membantingnya ke dadanya. Sesuap upaya telaten dimuntahkan dari mulutnya dan ditangguhkan dalam kehampaan. Ketika tangan Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, darah yang mengambang berubah menjadi untaian darah seperti mimpi, dan untaian darah perlahan terjalin di udara rendah, membentuk totem. Tetapi melihat pusat totem berwarna darah, darah perlahan menggeliat, memadatkan 4 kata, Hongmeng Supreme. Keluar dari gerbang surgawi reinkarnasi, ucap Tan Yun. Tan Yun mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat yang sama totem berwarna darah itu tiba-tiba menghilang, langit melonjak, dan gerbang surgawi bundar dengan ketinggian 10.000 kaki diubah menjadi gerbang ajaib.
Dewa kecil memberi hormat kepada dewa leluhur dewa, ucap suara tua penuh hormat datang dari Senmen Samsara, dan segera, Senmen Samsara membungkuk kepada Tan Yun. Tidak ada hadiah, kata Tan Yun. Permisi, Tuan Dewa Leluhur, apa perintahmu, ucap suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang Dewa Reinkarnasi. Tan Yun menunjuk jiwa leluhur Gong Zihan dan janin leluhur yang telah dipenjarakan oleh kekuatan suci, dan memerintahkan. Bawa dia ke terowongan reinkarnasi, biarkan dia memasuki reinkarnasi abadi sebagai babi, dan akhir dari setiap kehidupan akan berakhir dibantai oleh orang lain, ucap Tan Yun. Dewa kecil patuh, ucap suara tua itu. Dengan suara hormat, tirai cahaya terang meletus dari gerbang samsara, menyelimuti jiwa leluhur Gong Zihan dan janin leluhur. Segera, jiwa leluhur dan embrio leluhur dihirup ke dalam gerbang reinkarnasi. Di gerbang Dewa Reinkarnasi, ada raungan serak dari Gong Zihan, Tan Yun, tunggu aku, bahkan jika Raja Leluhur adalah babi, Raja Leluhur akan kembali lagi, ucap Gong Zihan. Tan Yun melihat ke gerbang Dewa Reinkarnasi dan tersenyum, dan segera, melambaikan tangannya ke gerbang Dewa Samsara, dan gerbang Dewa Samsara menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Tan Yun akhirnya menghela nafas lega setelah balas dendam besar di masa lalu terbalaskan. Pada saat ini, Chang Sun Xuanqi secara bertahap berhenti menangis di bawah kenyamanan Baiksi Supreme. Chang Sun Xuanqi berdiri perlahan dan memperhatikan Tan Yun dalam diam untuk waktu yang lama. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xuanqi, bisakah kamu memberiku hati kaos, ucap Tan Yun. Iya, Chang Sun Xuanqi mengangguk, dan segera, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang memancarkan aura kacau yang kuat terbang keluar, dia mengangkat alisnya dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan hatu kaos ke dalam cincin ilahi, dia memandang Chang Sun Xuanqi dan berkata, setelah saya kembali ke alam Dewa Kaos, saya akan memerintahkan pasukan Hong Meng untuk mundur dari alam Dewa Kaos, ucap Tan Yun. Tidak perlu, Chang Sun Xuanqi menggelengkan kepalanya, aku lelah, aku tidak ingin membicarakan apapun di dunia ini lagi. Baik sih, ayo pergi, ucap Chang Sun Xuanqi. Setelah mengatakan ini, cucu tertua Xuanqi menjentikkan lengan gioknya, dan segera, salju di tanah naik ke udara dan mengembun menjadi peti mati salju. Kemudian, tubuh Chang Sun Pengkun dikosongkan dan terbang ke peti mati salju. Ini guru, Baiksi Supreme memegang peti mati salju di kedua tangan dan mengikuti Chang Sun Xuanqi ke kejauhan. Xuanqi, tunggu sebentar, pada saat ini, Yuyan yang belum berbicara berteriak, Chang Sun Xuanqi berhenti, tetapi tidak menoleh atau berbicara. Yuyan memandang Chang Sun Xuanqi, mengerutkan bibirnya dan berkata, di alam semesta terakhir, saya salah paham dan membunuh Anda. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, ucap Yuyan. Setelah itu, Chang Sun Xuanqi dan Supreme Baiksi menghilang dari pandangan semua orang. Yuyan merasa sangat tidak nyaman saat ini, menurutnya, dia membunuh Chang Sun Xuanqi, dan pihak lain tidak akan memaafkannya dengan mudah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menerima permintaan maafnya seperti ini. Melihat punggung Chang Sun Xuanqi yang menghilang, Tan Yun menghela nafas, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, tidak ada yang mengganggu Tan Yun. Mereka tahu bahwa dari sudut pandang Tan Yun, terus terang, Tan Yun malu dengan Chang Sun Xuanqi, dan wanita yang telah mencintainya selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, gadis-gadis itu tidak mengganggu Tan Yun. Waktu berlalu, dan Tan Yun linglung selama 1 jam. Tidak sampai malam tiba Tan Yun menarik pandangannya dari kejauhan. Setelah itu, Tan Yun dan para gadis menginjak salju, memasuki kota militer tertinggi, dan datang ke Aula Dewan. Setelah membunuh tentara iblis, 9 miliar tentara yang selamat berhenti dengan rapi di luar kota tentara tertinggi. Di aula, Xuan Yuanrou menatap Xiao Yutian dengan sedikit ketidakpedulian di matanya, ayah, Xiao Ying mengatakan kepadamu bahwa ketika Tan Yun dan aku menikah, bukan karena latihannya dia ingin membunuhnya. Apa yang terjadi, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, meskipun aku mengenalimu sebagai seorang ayah, aku tidak akan memaafkanmu, ucap Xuan Yuanrou. Sebelum Xiao Yutian bisa berbicara, Sui Ying Supreme melangkah maju, meraih tangan Xuan Yuanrou, dan menceritakan keseluruhan cerita kakeknya diberitahukan kepada ibunya. Mendengar ini, Tan Yun menyadari bahwa pada awalnya, setelah Xiao Yutian tahu bahwa dia adalah orang yang tidak menyenangkan,
dia hanya ingin membiarkan dirinya meninggalkan Xuan Yuanrou dengan kedok merampas keahliannya dan ingin membunuhnya, tapi dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Alasan mengapa dia berhasil melarikan diri pada malam pernikahannya dengan Xuan Yuanrou di masa lalu adalah karena Xiao Yutian sengaja tidak membunuhnya. Tan Yun berpikir dalam posisi yang berbeda, berdiri di posisi Xiao Yutian, dan mengubah dirinya menjadi dirinya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa putrinya, pria yang dinikahinya adalah orang yang tidak menyenangkan, dia mungkin tidak lebih baik dari Xiao Yutian. Ketika kesalahpahaman teratasi, Xuan Yuanrou berlutut di depan Xiao Yutian, dan bersujud, "Putri telah melihat ayah," ucap Xuan Yuantian. "Putri yang baik, bangun," ucap Xiao Yutian yang ditutupi dengan jejak tahun menunjukkan ketulusannya. Setelah itu, Tan Yun menemukan seseorang untuk menyiapkan anggur dan minum dengan Xiao Yutian. Saat itu sudah larut malam. Yuyan memandang Tan Yun dan berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" ucap Yuyan. Tan Yun merenung sejenak, dan berkata, "Alam semesta tidak akan hancur setidaknya selama 20 tahun, saya memutuskan untuk segera kembali ke alam Dewa Kaos dan seruan untuk 3 prajurit para dewa akan menyerang alam semesta di luar alam, dan mengusir iblis yang telah menghancurkan umat manusia. Kemudian, perbaiki alam semesta, dan ketika perbaikan alam semesta selesai, mereka akan mundur dan berlatih, dan mereka akan dipromosikan menjadi leluhur tingkat 9 sesegera mungkin. Menyentuh penghalang raja leluhur dan terbang ke kaisar leluhur, sedang mencari Subing," ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua orang tidak memiliki pendapat tentang ini. Yuyan berkata, "Suamiku, ini belum terlambat, maka mari kita kembali ke alam Dewa Kaos sekarang dan mengumpulkan tentara," ucap Yuyan. "Oke." Tan Yun mengangguk, dan segera meninggalkan kota militer tertinggi bersama semua orang, memimpin 90 tentara dari 100 juta sedang menuju alam Dewa Kaos dengan cara yang hebat. Waktu seperti anak panah, setengah tahun kemudian, Tan Yun kembali ke alam Dewa Kaos dan memasuki kota Dewa Kaos. Ketika Mu Feng, Bai Cheng, dan komandan lainnya, serta puluhan miliar pasukan, melihat Tan Yun dan yang lainnya kembali dengan selamat, dia sangat bergairah. Tan Yun berlama-lama di langit di atas kota Dewa Kaos, melepaskan kesadaran ilahi yang menyelimuti puluhan miliar pasukan, dan suara keras bergema di telinga semua orang. Dewa leluhur mengumumkan bahwa 3 dewa Siyuan, Hong Meng, dan Kaos secara resmi dipersatukan, ucap Tan Yun. Segera, gelombang sorak-sorai muncul di benak di kota Dewa Kaos. Tan Yun melihat ke samping ke arah Yuyan yang berdiri di langit, dan berkata, "Yuyan, kamu pergi ke kota Dewa Abadi jauh di pegunungan Chaos dan memanggil kembali para prajurit yang menjaga kota Dewa Abadi," ucap Tan Yun. "Oke," Yuyan menjawab dan terbang masuk. Setelah memasuki aula ruang waktu di pusat kota Dewa Kaos, pergi ke kota Dewa Abadi melalui susunan teleportasi. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, "Yingying, kamu pergi ke kota ilahi Siyuan dan membawa para prajurit dari alam Dewa Siyuan untuk bertemu di sini. Setelah 3 tahun, kita akan menyerang alam semesta ekstrateritorial," ucap Tan Yun. "Baik," ucap Tuoba Yingying. "Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.